Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin via WhatsApp, maupun bisa juga beli via admin di Shopee, atau teman-teman bisa juga beli e-booknya ada di Play Store. Cari aja di bagian buku Neliza Arnelia, atau kalian bisa langsung klik aja linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke WhatsApp admin. Ini nomornya 0813 1543 0565. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Natsya Jakarta. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Aku Natsya, singkatan nama anak-anakku. Aku dari Jakarta. Mbak Mel, aku mau cerita banyak sama Mbak Mel. Dulu aku nggak tahu yang namanya sholawat Jibril, sholawat munjiat, dan sholawat yang lainnya. Semenjak aku sering lihat video-video ustadz-ustadz atau Mbak Mel, hatiku langsung terbuka. Kenapa nggak dari dulu? Aku masalah nggak minta. Kenapa nggak dari dulu? Masalah nggak minta tolong sama Allah melalui sholawat. Jujur Mbak Mel, aku kurang bisa membaca Quran atau sholawat. Tapi semenjak lihat YouTube Mbak Mel atau dari snack video, aku ada rasa keinginan membacanya. Walaupun sebenarnya aku nggak bisa bacanya. Aku mau berbagi cerita Mbak Mel. Aku punya masalah Mbak Mel mengenai hutang-hutangku, tapi suami nggak tahu. Sebenarnya aku sering terjadi kayak gitu. Udah beberapa kali aku melakukan kesalahan yang sama, tapi aku lakuin karena dari suamiku yang selalu tidak terbuka. Tapi ku lakuin itu karena dari suamiku yang selalu tidak terbuka masalah keuangan atau gajinya. Beberapa tahun yang lalu aku sempat mau cerai karena kesalahanku yang sering utang tanpa sepengetahuan suami. Aku berani mengutang karena untuk kebutuhan hidup sehari-hari, walaupun suami selalu ngasih, tapi itu harus dicukup-cukupin. Suami taunya aku ada dan punya simpanan. Aku bingung harus cari kemana buat sehari-hari. Akhirnya aku pinjam bank keliling dan teman-temanku. Sampai gak terasa hutangku jadi banyak. Suami pernah membayarkan hutang-hutangku sampai benar-benar lunas. Tapi aku gak sebutin semua nominal hutangku karena terlalu banyaknya hutangku. Takut aku diusir, makanya aku gak sebutin semua orang yang kuutangin. Setelah suami membayarkan hutang-hutangku, suami tetap memberi, tapi belum sampai bulannya udah habis lagi karena aku takut minta suami, terpaksa aku pinjam sana sini lagi. Karena suami udah ancam aku kalau sampai aku utang lagi aku bakal dibunuh. Setelah suami membayarkan utang-utangku, suami tetap memberi, tapi belum sampai sebulan udah habis lagi karena aku takut minta suami, terpaksa aku pinjam sana sini lagi. Karena suami udah ancam aku kalau sampai aku ngutang lagi aku bakal dibunuh. Suamiku bilang kalau nggak ada ngomong, tapi giliran minta aku malah dimaki-maki, dihina-hina. Bahkan pernah kejadian seperti Vena Melinda KDRT. Dari situ aku berpikir aku minta suami nggak pernah dikasih, kalau kekurangan selalu diungkit-ungkit. Makanya aku lebih baik meminjam sana sini. Beberapa bulan kemudian suamiku kok ngasihnya lama-lama tiap bulan berkurang melulu. Apa yang disembunyiin suami dariku? Pas ditelusuri ternyata suamiku tiap bulan nyatut gajinya buat game online. Yang biasanya aku dikasih 7-6 juta per bulan, kok ini lama-lama tiap bulan cuma dapat 3-2 juta. Belum bayar ini itu. Itu pun aku nggak ada sisa sama sekali buat besoknya. Akhirnya dari situ aku ingat video-video Mbak Mel tentang sholawat. Aku coba baca terus sholawat Jibril tiap hari biar dikasih jalan. Alhamdulillah, seminggu jalanin sholawat, aku dapat pinjam dari teman suami. Sebelumnya aku cerita sama teman suami kalau suamiku begini. Orangnya, walaupun suamiku nggak tahu, akhirnya teman suami dan istrinya pinjemin langsung tanpa bunga. Masya Allah, di situ aku nangis. Lagi butuh-butuhnya dapat pinjaman langsung dari orang baik melalui tangan Allah. Dan masih di bulan yang sama Mbak Mel, ini kebalik ya, harusnya dapat pinjaman dari Allah melalui orang lain gitu ya, melalui tangan orang lain, bukan melalui tangan Allah ya teman-teman. Dan masih di bulan yang sama Mbak Mel, di bulan ini suami lagi butuh-butuhnya 5 juta.
buat bayar cicilan yang belum dia bayarkan. Sampai aku bingung suruh cari pinjaman sana sini. Akhirnya aku baca, andelin salawat, terus tiap hari selang 4 hari suami dapat pinjaman lagi 5 juta dari teman kerjanya tanpa bunga. Masya Allah, aku di situ nangis lagi Mbak Mel. Akhirnya suamiku bisa membayar utang-utangnya, walaupun suamiku nggak pernah percaya video-video Mbak Mel atau ceramah ustadz-ustadz lainnya. Tapi aku percaya pertolongan Allah itu ada selagi kita perbanyak sholawat dan berusaha. Kemarin di tanggal 1 aku dapat pinjaman 500 dari teman suami. Di tanggal 5 suami mendapat pinjaman dari teman kerjanya sebesar 5 juta. Di bulan ini juga ada cerita Mbak Mel, suami kan punya piaraan burung yang ada harganya. Pas suami lagi cuci kandangnya buat bersihin kotorannya, ditinggal bentar ke kamar mandi, tiba-tiba burung murainya lepas keluar dari lubang bawahnya. Karena tutupan karpet bawahnya lagi dibersihin. Suamiku sampai lemes, burungnya terbang, ada setengah jam burungnya nggak balik. Karena kalau nggak balik kita kehilangan 3 juta, karena itu burung ada harganya, kalau dijual bisa 3 jutaan. Karena suami nggak percaya adanya sholawat-sholawat, jadi aku yang bacain sholawat dalam hati. Sholawat Jibril, sholawat Munjiat. Alhamdulillah aku baca sholawat Jibril 50 kali, Munjiat baru 5 kali. Allah masih kasih kita rezeki dengan didatangkannya lagi burung itu ke kandangnya. Masya Allah, rezeki Allah itu tidak ada yang tahu. Suamiku sampai bener-bener heran, udah setengah jam pergi tiba-tiba balik lagi ke kandang. Padahal aku bilang pasrahin aja, rezeki nggak akan kemana. Akhirnya Allah masih memberi rezeki kita dengan sholawat. Padahal aku baca sholawat munjiatnya, melihat teks Mbak Mel, alhamdulillah sering melihat dan membacanya. Selama seminggu akhirnya aku hafal dengan sendirinya tanpa melihat teks. Biasanya aku kalau di jalan baca sholawat hanya sholawat Jibril yang aku hafal, tapi sekarang aku campur sholawatnya dengan munjiat. Alhamdulillah tiap sholat sekarang aku bisa baca sholawat sebanyak 50-100 kali. Dan hari ini di bulan puasa pertama aku sholawat munjiat di subuh sebanyak 50 kali, duhanya 100 kali, sholat duha 100 kali, dan sholawat Jibrilnya 2100 kali. Tapi aku masih takut Kak Mel karena utangku belum lunas. Yang harian ada 4 koperasi yang aku pinjam, orangnya selalu ngancem-ngancem aku akan nagih ke suami, padahal dari awal pinjaman dia sendiri yang nawarin, gak usah bilang suami. Penagihnya selalu berkata kasar, ancam-ancam juga. Aku juga benar-benar takut Mbak Mel kalau sampai suami tahu. Makanya aku selalu sholawat terus, gak putus-putus, walaupun lagi setrika baju atau ngerjain kerjaan rumah, aku selalu sholawatan. Maupun di jalan sambil bawa motor, aku selalu bawa alat tasbih ini. Doaku ya Mbak, semoga hutang-hutangku cepat lunas. Aku udah pusing Mbak Mel, tiap hari mikirin, apalagi akhir bulan aku harus bayar 3 juta untuk hutangku sendiri. Semoga ada Allah kasih jalan lagi Mbak buat aku. Semoga aku selalu istiqomah jalaninnya, amin. Makasih Mbak Mel atas dukungan-dukungannya selama ini melalui channel YouTube atau Snack Video. Berkat selawat yang Mbak Mel kasih sedikit demi sedikit, Allah kasih jalan buat aku. Semoga Mbak Mel dan keluarga selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam mencari rezeki, amin. Masya Allah ya teman-teman. Itu tadi testimoni dari Mbak Natsya di Jakarta. Masya Allah banget ya teman-teman. Itu tadi testimoni dari Mbak Natsya di Jakarta. Mudah-mudahan ada para suami yang mungkin nggak terbuka keuangan sama istrinya nonton video ini. Kasihan loh bapak-bapak istrinya ya, megang uang tuh nggak mudah. Apalagi kalau uangnya sedikit, maaf, kalau uangnya sedikit lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, itu istri pusing loh. Pusing. Jangan gini loh, jangan mentang-mentang udah ngasih duit ke istri, terus kita udah lepas tangan, udah terserah deh, pokoknya nggak mau tahu, harus cukup. Jangan begitu, sama-sama gitu loh. Toh ini kan juga buat kebutuhan sama-sama ya kan, buat kebutuhan rumah, kebutuhan makan, kebutuhan anak. Jadi kalau istrinya curhat, ya itu didengerin, bantu sama-sama cari solusi. Gimana solusinya supaya kita cukup gitu loh. Jadi memang banyak banget orang-orang yang para istri ya, yang sampai akhirnya berhutang ke sana sini, akhirnya minjol, bank keliling dan lain-lain karena memang nggak cukup, dan mau minta ke suami juga nggak dikasih, yang ada dicurigain kemana uangnya. Kita kalau ditanya kemana uang, kita juga bingung jelasinnya karena duit itu kayak air, habis.
Duit tuh bener-bener ngalir aja gitu kayak air. Kayaknya perasaan kita udah beli yang sehemat mungkin, kita udah semurah mungkin, kita udah cari yang promo kalau perlu ya, beli minyak aja cari yang promo, beli beras cari yang lagi promo, yang lagi diskon, beli ini. Pokoknya kita udah bener-bener menghemat. Sampai kita mau jajan aja kita hemat buat jajan diri kita sendiri. Tapi kok habis gitu loh. Kok iya cepet banget habis, dan kalau disuruh merinci apa aja kita jadi bingung sendiri gitu loh. Akhirnya daripada ribut, para istri lebih memilih ya udah deh aku pinjem aja. Akhirnya seperti itu. Dan akhirnya ketika udah terjerat pinjol, udah terjerat utang yang banyak, suami menyalahkan. Rata-rata seperti itu ya. Mudah-mudahan kalau teman-teman punya suami yang seperti itu sifatnya, udah kalian kencengin sholawat. Terserah munjiat ke sholawat Jibril, nari atau apapun sholawat. Insya Allah nanti suaminya berubah. Insya Allah. Insya Allah suaminya akan menjadi seperti yang teman-teman mau, nggak pelit lagi, nggak sembunyi-sembunyi lagi masalah uang. Insya Allah. Mbak terus berdoa, doain suami. Kalau suami lagi tidur, liatin aja mukanya sambil baca sholawat. Shallallahu ala Muhammad. Ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang soleh, lembutkan hatinya ya Allah untuk mau mengerti keadaan aku, gitulah. Ya jadi nggak sembunyi-sembunyi gini Mbak Nasya, kan stres juga ya, takut tiba-tiba suami tahu. Udah doa terus, kencengin sholawat, minta sama Allah supaya sehati suami lembut, mau sama-sama saling bantu-membantu, saling mengerti gitu ya, nggak egois. Amin. Dan mudah-mudahan suatu hari nanti suaminya Mbak Nacia juga akan mengenal sholawat dan mau bersolawat. Karena dulu suami aku juga nggak mau sholawat. Teman-teman yang sering nonton aku pasti tahu cerita aku. Dulu suami aku baca sholawatnya 1, setiap habis sholat 1, kemudian naik jadi istiqomah 3, itu setahun bacanya setiap habis sholat 3. Dan akhirnya suamiku mulai bisa baca 1000 sholawat Jibril istiqomah Shallallahu ala Muhammad, dan alhamdulillah sekarang 3000. Itu dari yang awalnya nggak percaya, padahal udah ada keajaiban di depan mata, dia benar-benar nggak percaya. Walaupun aku udah ngajak teman-teman sholawatan, ya itu tahun 2019, 2020 juga aku ngajak kalian sholawatan, tapi tetap suami aku belum percaya gitu loh. Tapi akhirnya suami aku mulai percaya di 2020 akhir, suami aku mulai percaya dengan sholawat dan mulai mengamalkan sholawat. Sabar, akan ada masanya kok, satu persatu hajat-hajat kita diijabah sama Allah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga kalian yang utangnya belum lunas segera dilunaskan sama Allah. Doa-doanya yang belum diijabah segera diijabah sama Allah. Dan kita doakan semoga utangnya Mbak Nacia segera lunas. Allah lembutkan hati suaminya menjadi suami yang lebih baik lagi, yang seperti diinginkan oleh Mbak Nacia. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.